Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Farli Hidayat dan Yusuf Kamal Siregar. Eh, pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang tu- TUBES tahap 2, yaitu klasifikasi atau supervised learning. Langsung saja, pada formulasi masalah kami diberikan dua dataset kendaraan, yaitu tes dan tren, yang dimana kami diminta untuk merancang atau membuat model yang dapat mengklasterisasi dataset dengan tujuan memprediksi apakah pelanggan tertarik atau tidak untuk membeli kendaraan baru. Untuk membeli kendaraan baru. Untuk tahap awalnya itu terdapat eksplorasi data dan persiapan data. Uh, yang dimana ini merupakan hal yang sangat penting dalam hal fundamental pembelajaran mesin pemodelan. Pertama-tama kami membaca dan menggabungkan dua dataset yang telah disediakan, yaitu data tes dan tren. Sehingga berikut tampilannya. Untuk selanjutnya itu kami memeriksa tipe data apa saja yang tersedia pada dataset tersebut. Di sini terdapat float nama 4, objek, dan integer. Selanjutnya itu kami memeriksa info dan deskripsi datanya. Dimulai dari jumlah baris dan kolomnya, tampilan data uniknya, dan pada masing-masing kolom selanjutnya itu kami menghitung jumlah data pada masing-masing kolomnya. Untuk statistik dasarnya kami menggunakan devdescribe untuk mengetahui jumlah datanya, mean, standar deviasi minimal kuartil 1 hingga kuartil 3, dan nilai max-nya untuk masing-masing kolom. Selanjutnya itu mengecek dan mengatasi duplikat. Di sini terdapat 3 kolom data duplikat, sehingga kami menghilangkan duplikatnya dengan cara mendrop duplikatnya. Kemudian hal tersebut telah diselesaikan. Selanjutnya itu mengecek dan mengatasi missing value. Untuk mengeceknya kami menggunakan df-isna.sum. Di sini pada kolom ID hingga lama berlangganan terdapat banyak missing value. Kami mengatasinya, kami mengisi data tersebut. Misalkan dia data numerik, kami mengisinya dengan nilai mean. Untuk kategori, kami mengisinya dengan modus atau value yang sering keluar dari masing-masing kolomnya. Berikut tampilan codingannya. Setelah itu kami melakukan pengecekan ulang sehingga tidak terdapat lagi missing value pada masing-masing kolom dataset. Selanjutnya itu mengecek dan mengatasi outlier. Untuk mengecek outliernya, pertama-tama kita memvisualisasi datanya. Di sini terdapat visualisasi untuk setiap kolomnya. Pada kolom premi terdapat banyak outlier, sehingga kami diharuskan untuk mengatasinya. Untuk mengatasi outlier tersebut, kami menggunakan interquartile range, yang dimana merupakan selisih dari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Berikut tampilan box plot yang telah dihilangkan outliernya pada kolom premi. Untuk selanjutnya itu mengubah data kategori menjadi numerik. Di sini untuk data kategorinya yaitu jenis kelamin, umur kendaraan, dan kendaraan rusak. Kami menggantinya menjadi data numerik, misalnya wanita sama dengan 0, pria sama dengan 1, kurang dari 1 tahun sama dengan 0, 1 sampai 2 tahun 1, lebih dari 2 tahun yaitu 2, tidak sama dengan 0, pernah sama dengan 1. Sehingga berikut tampilan yang sudah di-replace datanya menjadi data numerik. Untuk tahap normalisasinya itu kami melakukan penormalan value terhadap semua kolom agar memiliki batasan yang sama. Untuk normalisasinya tersendiri kami menggunakan cara yaitu selisih data dengan nilai minimalnya
dibagi dengan hasil selisih nilai maksimum dan minimumnya. Sehingga berikut tampilan data yang telah dinormalisasi. Untuk korelasinya tersendiri ini, kami melihat apakah kolom tersebut memiliki hubungan satu sama lain atau tidak. Di sini terdapat pada kolom umur dengan umur kendaraan memiliki korelasi yang cukup besar, yaitu 0,73. Selanjutnya itu ada split data. Kami melakukan split data untuk membagi data tes dan data trend yang akan nantinya data tersebut di menjadi dataset untuk modelingnya. Sebelum melakukan split data, kami meng, uh, membagi terlebih dahulu datanya, yaitu variabel X dan Y. X berisi semua data kecuali kolom tertarik, dan Y uh, kolom berisi kolom tertarik saja. Berikut tampilan codingannya. Di sini kami untuk test size-nya itu sebanyak 30% dan random state-nya sebanyak 3. Selanjutnya masuk tahap pemodelan, kami membuat 2 pemodelan, yaitu Gaussian Naive Bayes dan Random Forest untuk memprediksi apakah pelanggan tertarik atau tidak untuk membeli kendaraan terbaru, uh, sehingga dapat membandingkan model mana yang lebih baik berdasarkan tinggi akurasinya. Yang pertama itu model Naive Bayes, yaitu salah satu klasifikasi statistik untuk memprediksi probabilitas keanggotaan kelas suatu data yang akan masuk ke dalam kelas tertentu. Untuk persamaannya itu terdapat sebagai berikut. Untuk mendapatkannya, peluang H bersyarat X didapat dengan peluang X bersyarat H dikali peluang H dibagi peluang X, di mana X dengan data kelas yang belum diketahui dan H hipotesis merupakan suatu kelas spesifik. Di sini kami menggunakan library Scholar untuk pemodelan Naive-Bayes dan mendapatkan akurasi sebanyak 66,9%. Untuk confusion matrixnya sendiri itu di sini terdapat true positif sebanyak 55.000 data lebih, true negatif 32.000 data, false negatif 1.000 data, dan uh, false negatif 11.000 data. Oh ya, di sini false positif. Selanjutnya model random forest yang akan dipresentasikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Kamal Siregar. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari model random forest sampai dengan kesimpulan. Di sini terdapat 2 model yang telah kami buat, yaitu model pertama yaitu model Gaussian Napi Bayes dan model random forest. Alasan kami memilih model Gaussian Napi Bayes ini adalah karena model Gaussian Napi Bayes ini merupakan model yang simple dan sederhana. Sedangkan alasan kami memilih model random forest ini karena kami ingin membandingkan waktu. Karena di model random forest tersebut menggunakan parameter banyaknya estimator atau banyaknya pohon dalam modelnya, sehingga akan memakan waktu juga. Sehingga kami memilihnya karena ingin membandingkan waktu dan akurasinya. Model Forest sendiri itu merupakan model dengan algoritma yang digunakan untuk klasifikasi data dalam jumlah yang besar. Nah, di mana model Random Forest juga merupakan gabungan dari masing-masing pohon atau tree dalam model decision tree yang baik, yang kemudian dikombinasikan menjadi satu model. Random Forest juga dapat digunakan sebagai regresi atau prediksi dengan memperluas tree penuhnya sehingga setiap daun memiliki tepat satu nilai. Berikut tampilan dari model random forest yang kami buat, yang dimana di sini kami membuat estimatornya sebanyak 100, yaitu estimator itu merupakan banyaknya pohon dalam forest atau dalam modelnya. Dan berikut hasil prediksinya, yang dimana hasil prediksinya memiliki nilai 1 atau 0, yang dimana 1 berarti tertarik dan 0 berarti tidak tertarik. Kemudian untuk akurasinya sendiri dengan estimator 100 tadi, itu mendapatkan akurasi sebesar 0,8687 atau dengan dipersenkan menjadi 86,87%. Untuk koefisien matris tersendirinya itu berikut tampilannya, yang dimana koefisien matris itu adalah tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Untuk true positifnya
Untuk true positifnya itu yang ini, merupakan yang warna kuning. Untuk true negatifnya sendiri itu 11,225,229 yang ini. Dan untuk false positifnya itu 19,01, dan terakhir untuk false negatifnya sendiri itu 10,56. Berikutnya eksperimen. Untuk model Gaussian napi bias, kami melakukan eksperimen dengan mengganti dataset yang awalnya test size atau ukuran tesnya data kami itu awalnya 30% menjadi 40%. Kami ganti untuk eksperimen dari model Gaussian napi bias dan random setnya menjadi 43. Yang di mana selain mengganti test size-nya, kami juga menggunakan metode oversampling untuk eksperimennya. Yang di mana metode oversampling itu merupakan teknik mengambil kelas minoritas sedemikian rupa sehingga proporsinya dalam sampel lebih besar dibandingkan proporsi asalnya. Dari dataset tersebut, kami mendapatkan akurasi model Gaussian napi bias itu sebesar 67,2%, yang sebelumnya itu 66,9%. Kemudian untuk model random forest, kami melakukan eksperimennya dengan mengganti estimatornya, tetapi tidak mengganti model datasetnya. Kami tidak menggunakan dataset dengan test size-nya 40%, tapi kami menggunakan model dengan dataset yang sama dengan modeling. Membedakannya hanya estimatornya. Karena dalam model forest, semakin banyak estimator, maka semakin tinggi tingkat akurasinya. Yang dapat dilihat dalam grafik ini. Di sini grafik tertingginya itu 120, yang dimana kami melakukan eksperimen dengan memasukkan estimatornya itu sebanyak 120 dan menghasilkan akurasi sebesar 0,8690 atau dipersenkan menjadi 86,90%, yang dimana sebelumnya itu memiliki akurasi 86,87% dengan estimator 100. Kesimpulannya, di sini terdapat dua model dalam memprediksi. Yang pertama model naive pertama model Gaussian napi bias yang memiliki akurasi 66,9, dan model kedua yaitu random forest yang memiliki akurasi 86,87%, yang dimana jika dilihat dari akurasi, model random forest lebih tinggi akurasinya dibandingkan model Gaussian napi bias. Tetapi waktu eksekusi random forest lebih lama dibandingkan waktu eksekusi napi bias, yang dimana waktu eksekusi random forest itu mencapai 52 detik waktunya dengan estimator 100. Jika estimator 120, waktu eksekusi random forest itu bisa mencapai 1 menit 5 detik. Sedangkan waktu eksekusi Gaussian napi bias itu hanya mencapai 0,5 detik saja. Jadi setiap model memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, tergantung dari kebutuhan kita dalam mengolah data. Misal kita mengolah data untuk klasifikasi atau untuk prediksi. Dengan begitu kita dapat memilih model mana lebih baik dalam pengolahan data kita, dengan melihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.